Dan yang terakhir adalah ask. Ini adalah kita ajukan pertanyaan untuk menggali. Oke ya. Jadi misalnya nih, kita ambil case aja nih, langsung aja kita ambil case. Misalnya nih ada orang cerita sama kita. Salah satu kunci leader itu adalah punya kemampuan mendengarkan yang baik terhadap timnya. Saat ada orang bercerita, entah itu bercerita soal ide, entah itu bercerita soal masalah, entah itu bercerita soal apa, ambil aja dia cerita tentang masalahnya. Yaitu apa sih? Masalahnya misalnya nih gitu ya, dia punya klien atau punya customer yang dia itu bawelnya minta ampun misalnya gitu ya. Dan dia kadang-kadang saking bawelnya itu kadang-kadang sore malam hari pun masih telepon dia gitu, sehingga dia dibawelin juga, hal-hal kecil aja dibawelin gitu ya. Nah ketika dia cerita, kita sebagai seorang leader perlu memberikan waktu beberapa saja, 1-2 menit saja untuk mendengarkan mungkin ya apa yang jadi unek-uneknya dia, sehingga kita paham bagaimana kita akan memberikan solusi atau kita paham bagaimana kita memetakan masalah. Dengan metode rasa nanti kita bisa lakuin. Ketika si tim kita datang dengan keluhan bahwa, aduh bos, pak, ini customer tuh bawel banget, hal kecil aja dibawelin, masa lupa cuman aku tuh lupa nggak kasih stempel aja aku udah dibawelin luar biasa, padahal mau ketemu lagi gitu. Sikap kita sebagai seorang leader adalah satu, receive dulu. Jangan terburu-buru menyalahkan, oh gitu aja, enggak dong. Receive dulu, kita terbuka, siap dulu mendengar apa yang dia sampaikan, open, postur kita open, dengarkan gitu ya, siapkan untuk mendengar apa yang ingin dia sampaikan, terus kemudian appreciate. Oh iya tuh, bisa sampai kayak gitunya ya, gitu. Nah itu kita appreciate, kita merespon juga di sana, mengapresiasi apa yang dia sampaikan dengan merespon. Oh wah ya memang ribet ya model kayak gitu ya. Nah, sehingga orang merasa difahami. Setelah itu apa? Di-summarize. Kalau kita perlukan ya, kita summarize. Oh, oke. Jadi dari apa yang kamu sampaikan tadi itu, klien kamu tuh orangnya bawel, bahkan kayak gini, bahkan kalau malam sering telepon, bahkan yang namanya stempel pun lupa aja kamu dibawelin sampai malam gitu ya di sana. Gitu ya. Terus dia jawab, iya pak, gitu aja memang bawel banget kok. Oh oke. Nah kalau menurutmu sendiri itu sebenarnya kalau stempel itu kelupaan itu penting nggak sih buat dia? Ya penting sih pak, cuman kan ya cuma stempel. Oh oke. Apa sih kira-kira dampaknya buat dia kalau itu nggak di stempel, ya dia nggak bisa cairin pak ke 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 bagian keuangannya dia. Nah kita baru bisa arahkan, ngasih nasihat setelah kita dengerin, sehingga apa? Orang merasa sudah didengarkan dulu, dia merasa sudah open gitu, dia akan terbuka dulu. Kenapa? Dia didengarkan. Tapi kalau dia nggak didengarkan, bos aku tuh punya customer bawel ya, alah gitu aja kok, susah, biasa lagi kayak gitu tuh. Nah, orang nggak merasa dia diterima apa unek-uneknya dia, sehingga koneksi Anda dengan tim itu jadi kurang di sana. Jadi teman-teman semuanya, kita perlu lakuin active listening dengan metode rasa ini tipsnya ya. Apakah semuanya harus dari receive, kemudian appreciate, kemudian summarize, ask, ini semuanya perlu dilakuin? Enggak. Anda pilih beberapa yang relate, yang nggak harus semuanya semua kalimat di summarize, ya nggak harus semuanya kalimat diulang, itu enggak. Kita sesekali aja summarize, mengulang lagi, itu hanya menunjukkan bahwa kita beneran mendengarkan dan menghargai kamu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya ulang lagi, metode rasa adalah R-nya receive, A-nya appreciate. Kita appreciate dengan ngasih sebuah feedback, sebuah respon, kemudian summarize, kita ulang lagi poin yang kita terima dari apa yang dia sampaikan, terus kemudian kita ask. Kita kemudian bertanya untuk memperdalam, kira-kira apalagi yang kamu ceritakan, atau kira-kira solusinya apa? Kembali ke tadi sebelumnya tadi, yaitu solution focus oriented tadi. Kira-kira solusinya seperti apa yang kita bisa lakuin? Nah, dengan cara itu teman-teman, mendengar tidak hanya cuma mendengar kita akan naik kelas sehingga membuat orang merasa juga didengarkan.
Lebih dalam teman-teman semuanya terkait sama mendengarkan, guru manajemen dunia Peter Drucker menyampaikan, the most important thing in communication is hearing what is not said. Artinya adalah hal yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak tersampaikan dengan kata-kata dari mitra bicara kita. Dengan kita mendengarkan aktif, kita sedang melihat sebenarnya dia itu ngerasain emosi apa, sebel kah? Dia itu sedang mikir seperti apa, sehingga nanti kita bisa merespek dia sebagai seorang tim dengan lebih human, dengan lebih menggunakan nilai-nilai yang lebih manusiawi, merespek dia sebagai manusia yang punya banyak sumber daya. Jadi mendengar tidak hanya mendengar apa yang dia sampaikan, tapi mendengar perasaannya, emosinya. Kelihatan kan, wah dia kayak sebel. Kamu, kalau aku dengar tadi kamu kayak sebel gitu ya. Iya bos, sebel banget. Nah oke lah, itu adalah hal yang paling penting dari komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak terkatakan oleh orang lain. Karena itu kita perlu kemampuan untuk mendengarkan yang aktif, juga kemampuan yang lebih dalam, yaitu mendengarkan yang tidak tersampaikan dalam kata-kata. Dengan Anda mau mendengarkan tim Anda mendapat banyak informasi yang levelnya A1, yang benar-benar clear, sehingga Anda bisa dapat memetakan masalah dengan detail, bisa Anda mencarikan solusi yang terbaik untuk tim Anda, dan juga membuat tim Anda merasa dihargai, sehingga engagement terhadap diri Anda sebagai leader dan organisasi bisa lebih kuat lagi.